Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan proses penyebaran dan penerimaan hadis pada beberapa masa. Yang pertama, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'at tabi'in, dan masa setelah tabi'at tabi'in. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas materi pertama tentang proses penerimaan dan penyebaran hadis pada masa Rasulullah SAW. Masa Nabi merupakan periode pertama sejarah dan perkembangan hadis. Masa ini cukup singkat karena hanya 23 tahun, dimulai dari 13 sebelum Hijriah sampai dengan 11 Hijriah. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sumber hadis, karena hadis itu hakikatnya adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang dari Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode penyampaian hadis pada masa Nabi. Yang pertama, pengajaran bertahap. Yang kedua, yaitu pusat-pusat pengajaran, contohnya rumah Arkam bin Abdi Manaf di Mekah sebagai pusat dakwah Islam. Nah, ada juga di masjid ilmu, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memberikan variasi. Terkadang Rasulullah memperpanjang segang waktu antara mau'idah yang satu dengan mau'idah lainnya, agar para sahabat tidak merasa bosan. Yang keempat, memberikan contoh praktik secara langsung di depan sahabat. Hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, periwayatan hadis pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab masih sangat terbatas disampaikan kepada yang memerlukan saja, belum bersifat pengajaran resmi. Demikian juga dalam penulisan hadis. Periwayatan hadis begitu sedikit dan sangat lamban. Hal ini disebabkan kecenderungan mereka untuk membatasi atau menyedikitkan riwayat atau taklil al-riwayah. Di samping sikap hati-hati dan teliti para sahabat dalam menerima hadis, Ali bahkan hanya mau menerima hadis per orang jika orang tersebut bersedia disumpah. Nah, pada masa ini muncul sektarianisme yang berdetensi politis, menimbulkan perbedaan pendapat dan juga pertentangan. Nah, bukan saja dalam bidang politik dan pemerintahan, tapi juga dalam ketentuan-ketentuan keagamaan. Nah, dari suasana itu muncul pemalsuan hadis. Selanjutnya hadis pada masa sahabat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sahabat? Nah, sahabat adalah mereka yang bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mukmin dan wafatnya dalam keadaan mukmin juga. Nah, selain memperhatikan Al-Quran, pada masa ini Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali secara sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan dan periwayatan hadis. Nah, hal ini berdasarkan perintah Nabi untuk menyampaikan hadis kepada sahabat lain yang tidak bisa hadir saat hadis disampaikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya, ingatlah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Selanjutnya, metode penerimaan penyebaran hadis pada masa sahabat. Pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, penyebaran ini memiliki metode yang sangat kehati-hatian atau terorganisir. Sahabat-sahabat ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan, menyampaikan, dan menjaga hadis-hadis Nabi.
Selanjutnya, ada beberapa metode penerimaan dan penyebaran hadis pada masa Rasulullah. Yang pertama, menghafal. Yang kedua, transmisi lisan. Yang ketiga, pencatatan sederhana. Yang keempat, pemeriksaan kredibilitas. Yang kelima, penyampaian melalui wasiat. Yang keenam, pertemuan dan diskusi. Yang ketujuh, keterlibatan umat. Metode sahabat dalam menjaga sunnah Nabi. Sebenarnya itu hampir sama seperti yang tadi dijelaskan, tetapi di sini lebih detail saja. Itu yang pertama, kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis seperti metode Abu Bakar dan Umar dalam menyelesaikan ketentuan hukum adalah mengembalikan permasalahan pada Al-Quran. Jika tidak menentukannya, maka ia bertanya pada sahabat lain, apakah ada yang mengetahui bahwa Rasul pernah memutuskan perkara seperti itu? Pada masa Khulafaur Rasyidin cenderung membatasi atau menyedikitkan riwayat taklil ar-riwayah. Kecermatan selektif dalam menerima riwayat. Itu ada 3. Yang pertama, jaminan akan kesahihan riwayat dan kapasitas pembawanya. Yang kedua, mencari hadis dari perawi lain. Yang ketiga, meminta kesaksian selain periwayat. Hadis masa tabi'in. Pada periode ini, tantangan untuk memelihara kemurnian hadis semakin kompleks. Pemalsuan hadis semakin berkembang. Usaha penanggulangan tersebut dilakukan oleh pemerintah maupun ulama. Selanjutnya, hadis pada masa tabi'in. Hadis pada masa tabi'in pada periode ini lebih banyak lagi jumlah hadis yang diriwayatkan dari masa sebelumnya. Akan tetapi, hadis yang dimaksud di sini masih tercampur dengan fatwa sahabat maupun tabi'in. Para tabi'in kecil dan tabi'in selain meriwayatkan hadis Nabi, juga atsar, sahabat atau bagi tabi'in, dan atsar tabi'in bagi tabi'in. Pada periode ini, periwayatan bukan hanya sekedar dibolehkan, tapi juga diperintahkan untuk ditulis atau dewan. Antara lain, yang pertama, Bani Abbasiyah menumpas kaum zindik. Yang kedua, para ulama gigih melakukan perlawatan ke daerah-daerah untuk mengecek kebenaran hadis yang diterimanya. Yang ketiga, meneliti sanad dan perawi hadis dengan ketat. Riwayat hidup dan tingkah laku perawi dan sanad hadis diteliti dengan seksama atau kritik rijal hadis. Pada periode ini juga lahir kelompok orang yang menolak hadis. Untuk menghadapi kelompok ini, Imam Syafi'i, pelapor ulama yang membela hadis Nabi, menjelaskan penolakan-penolakan tersebut dan membantahnya atau persatu dalam kitab Al-Um. Oke, selanjutnya hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, seperti negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan Spanyol. Hingga beberapa sahabat hijrah ke wilayah tersebut untuk mengemban tugas, memangku jabatan periwayatan, serta menyebarkan ajaran agama Islam. Baik pada masa sahabat dan tabi'in besar, muncul adanya istilah madrasah. Madrasah pada umumnya adalah sekolah. Namun dalam ilmu hadis, madrasah adalah satu kelompok masyarakat ilmu di satu kota tertentu. Kepentingan ilmu ini akan nampak sekali pada alur periwayatan hadis. Pada akhirnya akan menunjukkan apakah sanad tersebut bersambung atau tidak. Adapun beberapa madrasah penting seperti madrasah Mekah, madrasah Madinah, madrasah Kufah, madrasah Basrah, dan madrasah lainnya. Periode ini disebut dengan asar intisar al-riwayah ila al-amsar, yaitu masa perkembangan dan meluasnya periwayatan hadis.
di mana di kota tersebut ada beberapa ulama hadis yang meriwayatkan hadis di kota ini. Selanjutnya, yaitu kodifikasi hadis pada masa setelah tabi'in. Pada masa ini, ulama hadis menghadapi pemalsuan hadis dari madhab ilmu fikih yang fanatik. Rintangan terbesar ulama hadis pada masa ini yaitu madhab ilmu kalam, khususnya kaum Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah. Namun akhirnya pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, ulama hadis mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah. Sedangkan upaya yang dilakukan pada masa ini untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi yaitu yang pertama mengadakan pelawatan hadis, yang kedua mengklasifikasi hadis antara hadis yang marfu', maqtu', dan mauquf, dan yang ketiga menggalakkan seleksi hadis, dan yang keempat menyusun hadis antara hadis yang sahih, musnad, musannaf, dan lain-lain. Dan ini yang paling keren. Pada masa ini, hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi kodifikasi hadis ataupun segi ulumul hadis itu sendiri. Nah, itulah kodifikasi hadis pada masa setelah tabi'in. Terkait proses penerimaan dan penyebaran hadis, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan itu hanya dari milik saya dan kelebihan hanya milik Tuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Dan madrasah lainnya. Udah, weh. Dari pemerintah. Katanya, Sesuai siapa sih? seusaha Langsung di depan sahabat. Udah. Siapa? Di satu kota tertentu. hadis pada masa setelah tabi'in. Pada Khalifah udah. Nah, di sini kita akan membahas proses penerimaan dan penyebaran hadis pada masa Rasulullah SAW. Masa Nabi merupakan periode pertama.